Persebaya Surabaya di ujung tanduk, bonek menggegerkan jagat maya sepak bola, teriakan menggaung di langit gelora Bung Tomo. Segera cari pelapis sang maestro Francisco Rivera yang tampil bagai dewa di lapangan. Jika tidak, Bajul Ijo terancam gagal dan mimpi besarnya gempas. Siapakah kira-kira yang akan dipilih untuk menjadi pelapis Rivera? Tonton video ini sampai habis. Eduardo Perez angkat suara. Usai dua pemain Persebaya dipanggil ke Timnas U23 Indonesia, pelatih Bajul Ijo sampaikan pernyataan yang bikin publik terperangah. Suara gemuruh bonek sampai menggetarkan langit Surabaya. Beginilah pernyataan tersebut. Gempar Surabaya, Diego Mauricio resmi pakai nomor punggung 99 di Persebaya. Apa yang mendasarinya sehingga memilih nomor tersebut? Apakah karena pewaris nomor keramat Bruno Moreira? Mungkinkah simbol kejayaan Bajul Ijo kini berpindah tangan? Simak baik-baik. Halo sedulur bonek kabeh, sugeng rawuh nang channel iki. Ojo lali rek klik subscribe lan tekan tombol lonceng, ben koen ora ketinggalan kabar paling anyar Persebaya. Matur suwun. Persebaya Surabaya di ujung tanduk, bonek menggegerkan jagat maya sepak bola, teriakan menggaung di langit gelora Bung Tomo. Segera cari pelapis sang maestro Francisco Rivera yang tampil bagai dewa di lapangan. Jika tidak, Bajul Ijo terancam gagal dan mimpi besarnya gempas. Siapakah kira-kira yang akan dipilih untuk menjadi pelapis Rivera? Tonton video ini sampai habis. Persebaya Surabaya terancam gembos di laga-laga Super League 2025-2026 berikutnya jika Francisco Rivera absen karena cedera atau akumulasi kartu. Desakan keras muncul dari bonek yang meminta manajemen Green Force segera mendatangkan pelapis Francisco Rivera. Meski skuad Persebaya Surabaya dihuni sejumlah pemain bintang, supporter setia tak puas dengan kedalaman tim. Mereka menilai Rivera terlalu vital sehingga absennya gelandang asal Meksiko itu bisa berakibat fatal. Bonek menyoroti pengalaman pahit musim lalu saat Rivera cedera cukup lama. Serangan Persebaya Surabaya menjadi monoton dan mudah ditebak lawan ketika sang kreator serangan absen. Imbasnya, Persebaya Surabaya beberapa kali harus menelan hasil minor di pertandingan penting. Situasi tersebut membuat tim kebanggaan kota pahlawan kesulitan bersaing di papan atas klasemen. Rivera selama 2 musim terakhir memang tampil menggila bersama Green Force. Pemain berusia 30 tahun itu dikenal sebagai motor serangan dan pengatur tempo permainan yang sulit digantikan. Dengan nilai pasar mencapai 7,82 miliar rupiah, kualitas Rivera dianggap di atas rata-rata gelandang asing di Super League. Ia kerap menjadi pembeda dalam laga-laga besar yang menentukan. Rivera sendiri baru saja tampil menggila saat Persebaya Surabaya membantai Bali United dengan skor 5-2. Statistiknya di laga itu membuat bonek semakin sadar betapa pentingnya peran sang gelandang. Selain itu, Rivera melakukan 2 tembakan tepat sasaran dan 4 dribble sukses dari 4 percobaan. Ia bahkan memenangkan 1 penalti, meski juga sempat menyia-nyiakan 1 peluang emas. Dari sisi distribusi bola, Rivera menyentuh bola 51 kali dengan 19 umpan akurat dari total 29 percobaan. Angka itu menunjukkan betapa dirinya jadi tumpuan utama dalam membangun serangan. Ia juga tercatat kehilangan bola 12 kali dan hanya sekali melakukan pelanggaran. Sebaliknya, Rivera 3 kali dijatuhkan lawan yang kesulitan menghentikan aksinya. Performa konsisten Rivera inilah yang membuat bonek tak ingin ada celah ketika ia absen. Tanpa pelapis setara, Persebaya Surabaya diprediksi kembali kesulitan menjaga stabilitas permainan. Semoga saja manajemen segera mencari pemain yang dibutuhkan tersebut. Ada banyak opsi sebenarnya, entah dengan cara gratisan atau menebus kontrak sang pemain. Mungkin kalau manajemen ada dana, bisa tuh menebus Hugo Gomez dari Dewa United yang saat ini jarang dimainkan oleh pelatih Dewa United karena kalah saing dengan Alexis Mesidoro. Kini, bola panas ada di tangan manajemen Persebaya Surabaya dan pelatih kepala Eduardo Perez. Keputusan mereka dalam bursa transfer kali ini akan sangat menentukan arah perjuangan Green Force di musim baru. Bagaimana Rek menurut kalian? Kira-kira siapa yang pantas menjadi pelapis Rivera di lini tengah? Coba tulis tanggapan kalian nang komentar nih Sorikio. Eduardo Perez angkat suara. Usai 2 pemain Persebaya dipanggil ke Timnas U23 Indonesia,
pelatih bajul hijau sampaikan pernyataan yang bikin publik terperangah. Suara gemuruh bonek sampai menggetarkan langit Surabaya. Beginilah pernyataan tersebut. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez buka suara usai dua pemainnya dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Tim kebanggaan kota Surabaya tersebut mengirim Tony Firmansyah dan Mikael Tata ke skuad Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia sendiri bakal tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3-9 September 2025 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sayang, keduanya harus meninggalkan tim lebih cepat sebelum libur FIFA Matchday. Pasalnya, Garuda Muda bakal mulai persiapan hari pertama di Surabaya, Jawa Timur pada 25 Agustus 2025. Sementara Persebaya masih menjalani satu laga sebelum libur FIFA Matchday September 2025. Pada pekan berikutnya, tim berjuluk Bajul Ijo tersebut bakal bertandang ke markas PSM Makassar pada 31 Agustus 2025. Tentu kabar ini membuat Eduardo Perez buka suara. Dirinya menegaskan menghormati aturan di PSSI karena pernah bekerja sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia. Karena itu, juru taktik asal Spanyol tersebut bakal berkonsultasi dengan pihak klub untuk rencana ke depan. Soal aturan dari PSSI, ini satu pertanyaan yang perlu kami bicarakan dengan klub, ujar Edu Perez usai laga lawan Bali United. Jika tim nasional memanggil para pemain, tentu saja saya ingin para pemain ini selalu ada. Tetapi, akhirnya saya juga pernah bekerja di PSSI, dan saya tahu apa ini. Tetapi kita lihat saja nanti. Ini satu pertanyaan yang perlu kami tanyakan kepada Anda. Di luar itu, Eduardo Perez puas dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak di hadapan Bali United. Persebaya menang 5-2 dalam laga ini. 5 gol dicetak oleh Francisco Rivera, Risto Mitrevski, Mihailo Perovic, Bruno Moreira, dan Gali Freitas. Kredit khusus untuk dua pemain asing anyarnya yang mencetak gol debut untuk Persebaya malam ini. Khusus untuk Mihailo Perovic dan Gali Freitas, ini jadi gol debutnya bagi Bajul Ijo. Bagi saya tidak tahu berapa banyak peluang yang kami miliki hari ini, ujar ex-asisten pelatih Timnas Indonesia di era Luis Milla itu. Saya tidak tahu berapa banyak peluang yang kami miliki hari ini. Dan saat itu juga, saat kami meninggalkan tempat ini, kami memiliki satu gaya kami, yaitu mencoba secepat mungkin mengalirkan bola ke kotak penalti, lalu kami menciptakan banyak peluang. Dan pada hari pertama, saya tidak khawatir tentang skor gol. Saya hanya khawatir jika kami tidak menciptakan peluang. Saya sangat senang untuk Mihailo, sangat senang untuk Gali, sangat senang untuk Risto, untuk semua pemain, untuk Nando Hernando, untuk pemain yang bermain malam ini. Gempar Surabaya, Diego Mauricio resmi pakai nomor punggung 99 di Persebaya. Apa yang mendasarinya sehingga memilih nomor tersebut? Apakah karena pewaris nomor keramat Bruno Moreira? Mungkinkah simbol kejayaan Bajul Ijo kini berpindah tangan? Simak baik-baik. Diego Mauricio resmi menjadi bagian dari Persebaya Surabaya dan langsung mencuri perhatian bukan hanya karena kualitasnya di lapangan, tetapi juga nomor punggung yang dikenakan. Striker asal Brasil itu memilih nomor 99, angka yang sebelumnya lekat dengan nama besar Bruno Moreira dan Rafael Maitimo. Nomor 99 di Persebaya Surabaya memang punya catatan khusus yang tak bisa dilepaskan dari sejarah klub. Bruno Moreira mengenakan nomor tersebut di musim 2021-2022 dan 2023-2024. Sementara Rafael Maitimo lebih dulu memakainya pada musim 2017-2018. Kini giliran Diego Mauricio yang dipercaya untuk mewarisi nomor keramat tersebut. Bagi bonek, nomor 99 sudah identik dengan sosok penyerang yang menjadi andalan di lini depan. Kehadiran Mauricio diumumkan langsung oleh manajemen Persebaya Surabaya melalui akun Instagram resmi @officialpersebaya, Senin 25 Agustus 2025. Mauricio officially green, tulis admin klub yang langsung disambut antusias oleh ribuan komentar supporter. Diego Mauricio datang dengan label pemain berpengalaman yang pernah tampil di berbagai kompetisi elit. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya memperkuat Odisha FC di Liga India dengan catatan impresif sepanjang karirnya. Mengutip data Transfer Market, Mauricio membukukan 57 gol dan 19 assist dalam 110 pertandingan bersama Odisha FC. Ia tercatat menghabiskan 7.781 menit bermain dan menjadi salah satu penyerang paling produktif di kompetisi tersebut.